Society 5.0 memfokuskan peran manusia dalam mentransformasikan big data menjadi kearifan baru, yang pada akhirnya meningkatkan kemampuan manusia untuk menciptakan peluang bagi kemanusiaan dan tercapainya kehidupan yang bermakna. Pentingnya society dalam pendidikan merupakan upaya pengembangan potensi untuk mengatasi berbagai tantangan hidup. Kemampuan ini dapat diasah melalui pembelajaran matematika. Matematika sendiri merupakan simbol-simbol dan kumpulan angka yang harus dipahami. Tujuan pembelajaran matematika sendiri yaitu belajar untuk berkomunikasi, belajar pemahaman dan pembuktian. Di sini kita mengambil salah satu tujuan pemahaman yaitu pemahaman konsep. Nah, pemahaman konsep merupakan kemampuan yang sangat penting dalam pembelajaran matematika, karena konsep materi sangat berkaitan. Selain pemahaman konsep, kemandirian belajar siswa juga sangat penting. Di sini kita mengambil salah satu materi yaitu persamaan linear satu variabel. Mengapa kita mengambil materi ini? Karena materi ini merupakan materi dasar dalam pembelajaran materi aljabar tingkat lanjut. Sehingga guru dituntut atas kreatif dan inovatif dalam pembuatan media pembelajaran untuk mempermudah siswa dalam materi yang diajarkan. Di sini kami membuat media pembelajaran multimedia interaktif berbasis aplikasi bernama Children Up untuk meningkatkan pemahaman konsep dan kemandirian siswa pada materi persamaan linear satu variabel. Children Up ini memiliki manfaat bagi siswa dalam pembelajaran secara mandiri karena memiliki fitur yang mudah digunakan seperti bentuk visual, audio, dan audio visual, disesuaikan dengan gaya belajar atau kenyamanan siswa. Kami mengharapkan selalu media Children Up ini mampu membantu guru dalam proses pembelajaran, baik secara langsung maupun tidak langsung. Children App adalah multimedia interaktif berbasis aplikasi. Children App mampu digunakan oleh siswa kelas 7 SMP dalam pelajaran matematika untuk membantu proses pemahaman konsep persamaan linear satu variabel sekaligus membangun kemandirian belajar. Fitur dan multimedia dalam Children App terdiri dari gabungan teks, gambar, audio, musik, video yang terkoneksi dengan YouTube, platform games pada WordWall, dan ELKPD pada Live Worksheet. Karena merupakan media pembelajaran berbasis aplikasi, Children App harus digunakan di smartphone baik itu Android maupun iPhone. Keunggulan dari media pembelajaran berupa multimedia interaktif yang satu ini adalah praktis dan fleksibel, yaitu banyaknya fitur yang dapat digunakan oleh siswa dalam mendukung pembelajaran pada situasi dan kondisi kapanpun dan dimanapun. Children App dilengkapi dengan fitur teks dan gambar, rekaman suara, dan video pembelajaran untuk menyesuaikan gaya belajar siswa. Siswa dapat menggunakan salah satu fitur pembelajaran atau menggunakannya secara bersamaan. Kemudian untuk langkah pembuatannya, prosedur pembuatan aplikasi mengacu pada metode pengembangan Luther yang memiliki 6 tahapan. Di antara yang pertama konsep, yang kedua desain, yang ketiga material collecting, yang keempat assembly, kelima testing, dan yang keenam distribution. Untuk langkah yang pertama yaitu konsep, pada tahap ini dilakukan perancangan konsep aplikasi yang akan dibuat, mulai dari analisis kebutuhan yaitu materi dan tujuan pembelajaran, kemudian nama, tema, konten, dan alur menjalankan aplikasi. Tahap yang kedua yaitu desain. Desain aplikasi Children App menggunakan berbagai unit software seperti Canva, InShot, Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, dan YouTube. Selain itu, digunakan pula beberapa situs yaitu WordWall untuk pembuatan games dan Live Worksheet untuk pembuatan ELKPD. Tahap desain dibagi menjadi 3 tahap, yaitu desain aplikasi, desain permainan, dan desain ELKPD. Komponen yang terdapat pada aplikasi ini terdiri dari layout, image atau gambar, kemudian teks, animasi, audio, video, dan navigasi. Langkah yang selanjutnya yaitu material collecting atau mengumpulkan bahan ajar dan seluruh item yang didesain tadi atau dibutuhkan untuk disatukan pada tahap assembly. Masuk ke tahap assembly yaitu menyatukan item yang telah dikumpulkan tadi di aplikasi Smart App Creator 3 yang dijalankan tentunya di laptop. Tahap ini dilakukan dengan mengumpulkan berbagai komponen yang ada seperti layout, kemudian image, kemudian teks, kemudian audio, video, animasi, dan juga navigasi. Selain itu, bisa juga ditambahkan tautan untuk permainan dan ELKPD.
Kemudian pembuatan dimulai dengan menentukan rasio tampilan aplikasi yang akan digunakan di smartphone. Langkah selanjutnya yaitu menempatkan berbagai bahan ajar, fitur, dan desain tadi menjadi menu dan submenu aplikasi menggunakan Smart App Creator 3 di laptop sesuai dengan desain aplikasi yang telah dirancang sebelumnya. Berikutnya, ditambahkan tombol navigasi serta memberikan fitur hotspot dan interaction pada beberapa tombol dan navigasi sebagai trigger untuk menjalankan fitur lainnya. Fitur hotspot dan interaction untuk menambahkan tautan permainan dari situs WordWall dan tautan ELKPD dari situs Labworksheet tadi, dan juga tautan video pembelajaran yang telah diunggah di YouTube. Beberapa item juga menggunakan animasi dengan menggunakan fitur animation, kemudian ditambahkan juga audio pembelajaran dan background musik atau BGM pada media. Langkah terakhir adalah mengonversi media menjadi aplikasi. Kemudian langkah yang keempat yaitu testing, yaitu uji coba penggunaan aplikasi dapat dilakukan merancang di Smart App Creator 3 maupun sesudah dikonversi menjadi aplikasi. Pada saat merancang, media dapat disimulasikan dalam aplikasi dengan memanfaatkan fitur preview pada Smart App Creator 3. Sedangkan sebuah media ketika dikonversi menjadi aplikasi dilakukan pengecekan kembali apakah layak digunakan dan kemungkinan untuk tidak terjadi bug. Yang kelima adalah distribution. Pada tahap distribution, media yang telah terbentuk tadi menjadi aplikasi dan siap pakai akan diunggah ke akun Bitly agar dapat diunduh oleh siswa dengan tautan sebagai berikut. Itulah proses pembuatan dari aplikasi Sheldon App. Jadi, cara untuk menggunakan media ini, pertama kita download terlebih dahulu aplikasi pada link berikut ini. Sebagaimana aplikasi pada umumnya, setelah di-download kemudian diinstal pada HP Android. Setelah diinstal, kemudian siswa akan diarahkan ke tampilan awal. Klik layar, maka siswa akan diarahkan ke menu halaman utama atau beranda. Setelah itu, siswa bisa memilih menu-menu lainnya pada menu beranda tersebut. Pada menu yang pertama, terdapat menu petunjuk penggunaan. Menu ini berisi langkah-langkah penggunaan aplikasi. Siswa dapat mempelajari fitur-fitur pada aplikasi tersebut. Kemudian, untuk menu yang kedua, ada kompetensi dasar. Berisi kompetensi dasar dan indikator pencapaian. Siswa bisa melihat KD dan indikator pada menu ini. Yang ketiga, terdapat menu materi. Menu materi ini berisi tentang materi persamaan linear satu variabel. Nah, menunya terbagi menjadi 3. Yang pertama, mengidentifikasi bentuk PLSP. Kemudian yang kedua, menu materi menyelesaikan PLSP. Dan yang ketiga, menu soal cerita tentang PLSP. Nah, dari ketiga menu materi ini terdiri dari materi berupa teks, gambar, dan audio pembelajaran. Siswa juga dapat melihat video pembelajaran di akhir halaman. Setelah itu terdapat juga contoh soal berupa soal podcast pada materi soal cerita. Kemudian setelah ke menu materi, ada menu yang keempat yaitu menu evaluasi pembelajaran. Pada menu ini siswa bisa melihat hasil pencapaian belajar mereka melalui serangkaian latihan soal. Nah, untuk latihan soalnya berupa games dan ELKPD atau LKS. Keduanya harus dimainkan secara online. Untuk submenu games terdiri dari Find the Match dan Match Chess. Find the Match adalah permainan menemukan pasangan jawaban dari sebuah soal. Sedangkan Match Chess adalah permainan mencari jawaban dari sebuah soal PLSP pada tantangan labirin. Kedua games tersebut terkoneksi dengan WordWall. Kemudian untuk submenu ELKPD atau LKS berupa LKS yang dikerjakan secara online yang langsung terkoneksi dengan situs Labworksheet. Nah, jadi dalam menu evaluasi ini siswa dapat bermain sambil belajar sekaligus menguji kemampuan dalam menguasai materi PLSP. Setelah evaluasi, menu lainnya adalah daftar pustaka. Daftar pustaka sudah jelas berisi tentang referensi materi yang ada pada media pembelajaran. Kemudian untuk yang terakhir yaitu tentang aplikasi berisi tentang deskripsi aplikasi dan profil orang yang membuat aplikasi.